akan munculnya nabi itu diketahui dalam Taurat, diketahui dalam Injil, bahkan dukun-dukun pun tahu. Wa kana Ibnu Natur sahiba Ilya wa Herakl, ada Ibnu Natur ya, ada yang tinggal di Ilya ya, dan dia sahabatnya adalah Sukufan, dia seorang pendeta ala Nasara Syam yuhaddits, adalah sukuf pendetanya orang-orang Nasrani di Syam. Dia bercerita, ini kisah selanjutnya dari Ibnu Natur ya, diriwayatkan dari Az-Zuhri, bukan cerita Abu Sufyan lagi, ini cerita yang lain. Bercerita tentang bagaimana nasibnya Heraklius. Anna Herakl hina qadima Ilya asbaha yauman khabithan nafs. Maka Heraklius tatkala datang ke Baitul Maqdis dalam kondisi jiwanya enggak enak, dalam kondisi malas ya. Faqala ba'du batariqatihi, maka berkatalah sebagian pembasarnya, batariqah artinya khawas ya, orang-orang khusus dari kerajaan Romawi. Jadi pembesar-besarnya. Ada yang berkata, qad istankarna hayataka, kami heran lihat kondisimu, kok kelihatannya lemas, sedih, ada apa? Wa kana Herakl hazzaan yanzuru fin nujum. Heraklius ini dukun, dia raja sekaligus apa? Dukun. Dia suka meramal dengan melihat bintang-bintang. Dan ternyata akan munculnya nabi itu luar biasa. Akan munculnya nabi itu diketahui dalam Taurat, diketahui dalam Injil, bahkan dukun-dukun pun tahu. Setan-setan pun kasih tahu sama anak buahnya. Di antara anak buah setan Heraklius percaya sama apa? Dukun. Percaya sama bintang. Dan dia melihat kepada bintang dan dia meramal. Faqala lahum hina yas'alu, maka dia ditanya, "Kenapa kau sedih?" Maka dia jawab tatkala ditanya, "Inni ra'aitul lailata hina nadhartu fin nujum mulkal khitan qad dhahara." Saya lihat ya. Jadi ini sebelum dia ketemu dengan Rasulullah mungkin ya. Jadi waktu datang ke Baitul Maqdis, dia melihat bintang, dia melihat ada ramalan. Kata dia, tadi malam waktu saya lihat bintang, saya lihat bahwasanya raja orang-orang yang disunat telah muncul. Jadi ada orang yang disunat yang akan menguasai, akan berjaya. Faman yahtatinu min hadhil ummah, maka dia bertanya, enggak tahu bagaimana bintangnya sampai tafsirannya ada raja disunat akan muncul. Pokoknya dia ahli lihat bintang. Maka dia bertanya, siapa di antara umat ini yang disunat? Yang terkenal disunat orang Yahudi. Dia tidak tahu kalau orang Arab juga apa? Disunat. Qalu laisa yahtatinu illa al-yahud. Kata anak buahnya, pembesar-besarnya, tidak ada yang suka sunat-sunatan kecuali siapa? Orang Yahudi. Fala yahummanaka sya'nuhum. Jangan kau disedihkan dengan urusan mereka. Wuktub ila madaini mulkika fayaqtulu man fihi minal yahud. Tinggal kau perintahkan anak buahmu bunuh orang Yahudi. Kalau kau takut orang Yahudi yang sunat akan muncul, tinggal perintahkan akan dibunuh orang Yahudi. Fa bainama huwa ala amrihim utiya Herakl birajulin arsala bihi maliku Ghassan. Tatkala mereka sedang diskusi, tiba-tiba datang orang diutus dari Malik Ghassan. Malik Ghassan ini orang Arab, namun dia dia beragama Nasrani dan dia di bawah perintah Raja Heraklius. Tiba-tiba ada utusannya datang. Utusannya ini yukhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada Heraklius telah muncul seorang namanya Muhammad ngaku sebagai nabi. Falamma istakhbarahu Herakl qala. Tatkala Herakl bertanya-tanya, mencari kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Heraklius berkata, "Idhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla." Itu orang yang diutus sama Raja Ghassan dari Arab. Coba lihat, disunat enggak itu orangnya? Utusan tadi dicek. Fanadharu ilaihi fahaddatsu annahu mukhtatin. Dibuka celananya, ternyata apa? Disunat. Wah, ternyata ada orang yang disunat selain Yahudi. Ya. Wa sa'alahu 'anil Arab faqala hum yahtatinun. Maka dia bertanya, orang Arab bagaimana? Orang Arab semuanya disunat. Musyrik enggak musyrik semuanya apa? Disunat ya. Faqala Heraklius, "Hadza mulku hadhil ummah qad dhahar." Inilah Muhammad, inilah raja yang disunat yang sedang keluar dan akan menjaya. Kemudian Heraklius, "Tsumma kataba Herakl ila sahibin lahu bi Rumiyah." Dia punya teman di kota Rumiyah. Dia tulis surat tentang apa yang dia dengar tentang Muhammad. Wa kana nadhirahu fil ilm, dan dia juga ahli agama sebagaimana Heraklius. Heraklius ahli agama, dia tahu tentang sifat-sifat Muhammad ya.
dia ahli dalam Injil, maka dia tulis surat kepada temannya. Wasara Herakl ila Hims. Ya. Kemudian Heraklius berjalan menuju Hims. Disebutkan kenapa Heraklius berjalan dari Baitul Maqdis ke Hims? Kalau saya tidak salah baca tadi, ya, disebut oleh para ulama karena Heraklius tahun tersebut, tahun 6 Hijriah, berhasil mengalahkan pasukan Persia. Dan dia bernazar, kalau saya menang, mengalahkan, mengusir orang Persia, saya akan berjalan dari Baitul Maqdis kemana? Ke Hims. Dan itulah yang Allah turunkan, kata Ibnu Hajar, itulah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Atau berkata siapa? Ibnul Mulaqin, Ghulibatir Rum, tatkala Romawi dikalahkan. Ya, namun akhirnya saya gelibun, mereka akan menang, mengalahkan Persia. Tadinya Romawi dikalahkan, kemudian akhirnya Persia dikalahkan oleh Romawi. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah. Kata Allah, pada hari tersebut kaum beriman gembira dengan kemenangan Romawi mengalahkan orang-orang Persia dengan pertolongan Allah. Orang Persia sama orang Romawi sama-sama musyrik atau tidak? Sama-sama musyrik. Tapi musyriknya orang Romawi masih mending. Mereka Nasrani, mereka masih percaya sama Allah, ya. Dan mereka musyriknya masih lebih ringan daripada orang-orang Persia yang menyembah apa? Api. Maka waktu musyrik mengalahkan musyrik, Allah mengatakan binasrillah. Ternyata Romawi mengalahkan Persia dengan pertolongan Allah. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ternyata kaum mukminin gembira pada hari tersebut. Padahal dua-duanya sama musyrik. Kenapa kata para ulama? Ini akhafu dhararain. Kenapa? Kemenangan Romawi lebih disukai daripada kemenangan apa? Persia. Orang Romawi masih mudah didakwahi daripada orang Majusi. Ya, kedekatan kepada Islam, Romawi masih lebih dekat daripada Majusi. Meskipun dua-duanya sama-sama mudarat, tapi tatkala timbul mudarat yang lebih kecil, menjadikan kaum mukminin gembira tatkala itu. Sehingga Heraklius bernazar, kalau saya menang, saya akan berjalan kaki. Maka dia pun pergi ke Hims. Falam yarmi Hims hatta atahu kitabun min sahibihi yuafiqu ra'ya Herakl ala khurujin nabi. Tatkala dia sampai di Hims, belum dia meninggalkan Hims, tiba-tiba ada surat datang dari temannya, dari Umayyah tadi, temannya yang juga pendeta, yang cerdas, yang pintar juga, yang setara dengan dia di masalah ilmu. Ternyata temannya setuju, itu nabi benar. Yang kau ceritakan kepadaku itu benar-benar nabi. Saya sepakat. Ya. Wa annahu nabi, dan dia seorang nabi. Fa'adzina li Herakl li udhama'ir Rom fi daskaratin lahu bi Hims. Maka Herakl pun mengumpulkan pembesar-pembesar Romawi di Daskarah. Daskarah itu adalah qasar kerajaan yang dikelilingi oleh rumah-rumah. Maka dikumpulkanlah pembesar-pembesarnya. Tsumma amara bi abwabiha fagulliqat. Kemudian setelah orang dikumpulkan, seluruh pintu-pintu istana ditutup. Tsumma tala'a, kemudian dia muncul di depan rakyatnya, di depan besar-besarnya. Dia berkata, "Ya ma'syarar Rum, hal lakum fil falahi war rasyad." Wahai kaum Romawi, maukah kalian beruntung dan maukah kalian mendapatkan petunjuk? Wa an yathbuta mulkukum fatubayyuha li hadzal nabi. Agar kerajaan kalian tetap kokoh, tidak dikuasai orang lain. Kalau kalian ingin beruntung, ingin dapat petunjuk, ingin kerajaan kalian tetap kokoh, maka berbaiatlah kepada nabi yang muncul ini. Berbaiatlah kepada Muhammad, masuklah Islam. Ternyata apa yang terjadi? Rakyatnya enggak mau. Fahasu haisata humuril wahsi ilal abwab. Maka mereka ribut-ribut seperti keledai. Saya takut salah ngomong, kedelai ya. Keledai liar yang lagi ribut, lagi mungkin dikejar oleh singa, maka ribut. Jadi mereka kacau ya. Mereka tidak mau masuk Islam. Fawajaduha ma qad gulliqat. Mereka ingin keluar dari kerajaan, ternyata pintunya sudah ditutup. Falamma ra'a Herakl nafratahum wa aisa minal iman. Tatkala Heraklius melihat rakyatnya ternyata kabur dan tidak mungkin masuk Islam, qala rudduhum alayya. Kata Heraklius, kembalikan mereka kepadaku, rakyatku. Wa qala inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Saya tadi cuma ngetes saja, kata Heraklius. Saya ingin tahu kekuatan iman kalian. Faqat ra'aitu, dan saya sudah lihat kalian ternyata kokoh di atas agama kalian. Padahal tadi kalau mereka masuk Islam, Heraklius masuk Islam karena dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala melihat kaumnya tidak bisa beriman, akhirnya dia ikut kaumnya. Fasajadu lahu wa radu anhu. Lalu mereka sujud kepada Heraklius dan mereka ridha dengan Heraklius. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakl. Dan itulah
kondisi terakhir Heraklius. Oleh karenanya para ulama khilaf, apakah Heraklius meninggal dalam kondisi kafir atau tidak? Di antara bukti dia bertahan di atas agamanya, dia mengirim pasukan untuk menyerang kaum muslimin dalam perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, sekitar 2 tahun setelah ini. Waktu Rasulullah SAW mengirim pasukan, ya di antaranya terakhir dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Yang pertama dipimpin oleh Zaid bin Harithah, kemudian Zaid bin Harithah meninggal dunia, kemudian dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian meninggal dunia, kemudian dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian meninggal dunia, kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid. 3.000 pasukan lawan 200.000. Itu nama perang apa? Perang apa? Mu'tah. Pasukan kaum muslimin cuma 3.000, sementara pasukan Romawi 200.000. Yang kirim siapa? Heraklius. Itu menunjukkan dia menyatakan perang terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sebagian ulama mengatakan Heraklius mati dalam kondisi kafir. Buktinya dia ngeyel, tetap aja menyerang kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan tidak. Heraklius belum tentu meninggal dalam kondisi kafir. Mungkin dia kafir karena terpaksa. Dan orang terpaksa, ya, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Dan ini yang disyaratkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dia mengatakan itulah kenapa Al-Imam Al-Bukhari membuka kitab Bad'il Wahyi dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian menutup dengan kisah Heraklius. Seakan-akan Imam Bukhari berkata, Heraklius tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Apakah dia niatnya masuk Islam atau tidak? Apakah dia melawan Nabi karena ketakutan atau tidak? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak tahu bagaimana hakikat dari Heraklius, tapi zahirnya dia terikut dengan rakyatnya dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.